Bayangkan, kamu berdiri di sebuah bandara asing. Semua papan petunjuk tertulis dalam huruf yang tak kamu pahami. Orang-orang di sekelilingmu berbicara cepat, tapi satupun kata mereka tak kamu mengerti. Jantungmu berdetak kencang. Kamu sadar, inilah awal dari hidup barumu. Dan aku, seorang TKI Muslim dari desa kecil di Indonesia, akan menceritakan perjalanan pertamaku ke negeri Sakura, Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu, aku berangkat dari kampung dengan doa dan air mata orang tua. Tas besar di punggungku terasa ringan, tapi hatiku begitu berat. Aku tahu, ini bukan liburan. Ini adalah perjuangan panjang. Aku meninggalkan sawah, meninggalkan rumah kecil berdinding papan, meninggalkan suara azan maghrib yang selalu terdengar di surau dekat rumah. Pesawat mendarat di Bandara Narita. Mataku langsung disuguhi pemandangan orang Jepang yang sibuk, bergerak cepat, disiplin, dan penuh keteraturan. Aku yang terbiasa dengan suasana kampung merasa seperti terlempar ke dunia lain. Bahasa jadi tembok pertama. Saat petugas imigrasi menanyakan sesuatu, aku hanya bisa tersenyum gugup sambil menyerahkan dokumen. Untunglah ada penerjemah dari agen yang membantuku. Tapi di dalam hati, aku berkata, "Ya Allah, bagaimana aku akan hidup di negeri ini kalau bahasa sehari-hari pun aku tidak paham?" Sesampainya di asrama pekerja, suasana semakin asing. Kamar kecil dengan futon tipis, aturan ketat soal jam malam, bahkan cara membuang sampah pun ada aturannya. Aku yang terbiasa bebas harus belajar dari nol. Hari-hari pertama bekerja di pabrik juga penuh tantangan. Suara mesin begitu bising, ritme kerja cepat, dan atasan Jepang terkenal sangat disiplin. Aku ingat sekali, pada hari pertama aku dimarahi karena salah menekan tombol mesin. Rasa malu bercampur takut membuatku hampir menangis. Tapi aku ingat pesan Bapak sebelum berangkat. Kalau kamu lelah, jangan pulang dulu. Ingat, di rumah ada doa yang menunggumu. Sebagai seorang Muslim, aku juga diuji dalam menjaga ibadah. Di pabrik tidak ada musola. Kadang aku sholat di pojokan gudang, kadang di locker room saat istirahat. Pernah juga aku hanya beralaskan jaket untuk sujud. Tapi aku merasa justru disitulah letak kekuatan. Ketika kau sendirian, hanya ada engkau dan Allah. Makanan juga menjadi tantangan besar. Hampir semua menu kantin bercampur daging yang tidak jelas kehalalannya. Akhirnya, apa belajar memasak sendiri. Beras Jepang, sayuran lokal, sedikit bumbu yang kubawa dari Indonesia. Itulah bekalku sehari-hari. Namun, di balik semua kesulitan itu, ada keindahan. Aku mulai terbiasa melihat bunga sakura bermekaran di musim semi. Aku terpakonga melihat salju pertama kali jatuh dari langit. Sesuatu yang dulu hanya kulihat di televisi. Jepang mengajarkan aku banyak hal baru. Tapi yang terpenting, Jepang menguji kesabaranku. Suatu malam, setelah bekerja lembur, aku duduk di balkon kecil asrama. Dari kejauhan terlihat lampu-lampu kota Tokyo yang berkilauan. Aku menatap langit dan berkata dalam hati, "Ya Allah, inikah jalan yang Engkau pilihkan untukku? Aku rindu kampung halaman, tapi aku juga ingin bertahan di sini demi keluarga. Kuatkanlah aku." Air mata menetes, tapi di saat yang sama semangatku justru semakin menyala. Aku sadar, ini bukan sekedar mencari uang. Ini adalah perjalanan spiritual. Sebuah ujian untuk tetap berpegang pada iman di tanah yang jauh dari panggilan azan. Dari perjalanan pertama ini, aku belajar bahwa setiap langkah di negeri orang adalah pelajaran berharga. Jangan takut dengan kesulitan, karena di baliknya ada kekuatan. Jangan takut dengan kesepian, karena Allah selalu menemani. Dan jangan pernah lupa tujuan awal, membahagiakan keluarga di kampung halaman.
Teman-teman, itu tadi adalah kisah awal perjalananku sebagai seorang TKI Muslim di Jepang. Masih banyak cerita lain tentang perjuangan menjaga iman, tentang Idul Fitri yang sepi di negeri orang, tentang sahabat-sahabat baru yang kutemui di masjid kecil Jepang. Kalau kalian ingin mendengarkan kelanjutannya, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan tulis komentar kalian di bawah. Bagikan juga kepada teman-temanmu supaya semakin banyak yang tahu bahwa di balik gemerlap negeri Sakura ada kisah perjuangan para pejuang devisa yang luar biasa.